Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia spesial Salat Idul Adha bersama saya Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia spesial Salat Idul Adha melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia spesial Salat Idul Adha Senin 7 Juni 2024 dari berita pilihan berikut ini. Kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar yang tiada bandingan dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa yang kita sebut dengan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya alangkah kecilnya ujian dan perkorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah pada hari raya kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patut kita teladani dan kita ikuti dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia memenuhi dan menaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan apa yang kita lakukan dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkorban dengan penyembelihan seekor hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpancar dan bukan pula daging yang berkelimangan, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah. Ya, baru saja kita saksikan pelaksanaan sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, di mana Presiden Joko Widodo kali ini merayakan dan menghabiskan waktu untuk melakukan ibadah sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah, dan didampingi oleh PLT Gubernur Jawa Tengah dan juga Wali Kota Semarang. Dan kita saat ini mendengarkan khotbah terkait dengan esensi daripada Idul Adha sendiri, pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Dan kita akan menyaksikan nanti mungkin Presiden Joko Widodo akan melakukan prosesi kurban, Idul Kurban di Semarang, Jawa Tengah. Dan dapat Anda saksikan di layar ini warga Jawa Tengah, Semarang khususnya melaksanakan sholat Idul Adha dari tadi pagi sekitar pukul 5.30 sudah meramaikan lapangan di kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, kita saat ini sudah bergabung bersama koresponden CNN Indonesia Mardika di Jakarta. Selamat pagi Mardika. Mardika, kita ke Semarang terlebih dahulu. Ada rekan saya di Semarang yang akan memberikan informasi terkait dengan Idul Adha. Kalau kita bicara terlihat ada Presiden Joko Widodo dan juga Mas Damar. Kalau kita Damar, kita bicara mengenai perayaan Idul Adha kali ini spesial karena Presiden Joko Widodo di akhir masa kepemimpinannya memilih kota Semarang untuk Idul Adha dan juga merayakan sholat di sana. Lalu bagaimana dengan persiapan di sana? Apakah Pak Jokowi juga akan melakukan Idul Kurban di sana? Ataukah setelah sholat Idul Adha Pak Jokowi akan kembali ke Jakarta atau ke Solo atau ke kota lain? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ke Solo. Ke Jakarta Pak. Ya, saat ini Presiden Jokowi masih tampak mendengarkan kurban yang diberikan oleh khotib Kiai Haji Hashim Asy'ari yang tak lain adalah merupakan Ketua Komisi Pemilihan dan dari
jadwal sendiri rencananya usai menggelar sholat Idul Adha di kawasan Simpang 5 Semarang ini, Presiden Jokowi kemudian akan melakukan proses seremoni yaitu memberikan sapi kurban untuk Masjid Baitur Rahman Semarang, di mana sapi yang dipilih adalah sapi jenis simental dengan bobot 1.250 kg dan usianya 4 tahun. Dan sapi ini rencananya juga nantinya daging sapi kurban ini juga akan dibagikan kepada masyarakat kaum duafa dan masyarakat yang ada di kota Semarang. Dan seperti tampak pagi tadi, memang Presiden Jokowi melakukan sholat di Semarang ini tampak didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan kemudian ada juga dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan Pangdam 4 Ponorogo Majen TNI Suryati. Dan jadwalnya sendiri Presiden Jokowi usai melakukan rangkaian sholat Idul Adha di Semarang ini beliau akan kembali ke Solo. Namun jadwal ini akan tentatif karena juga ada kemungkinan Presiden Jokowi akan kembali ke Jakarta. Untuk laporan langsung Anda dari Semarang, Jawa Tengah, selamat bertugas kembali. Ya, saat ini kita kembali ke ibu kota, kita akan bergabung dengan korespondensi Indonesia Mardika Utama di Jakarta. Selamat pagi Mardika. Mardika, kalau di belakang Anda terlihat para jemaah sudah mulai datang ke Masjid Istiqlal, ataukah memang bagaimana kondisi di sana jelang perayaan dan persiapan sholat Idul Adha? Karena kalau di Semarang sudah dilakukan, bahkan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Lalu bagaimana di Jakarta, terutama di Masjid Istiqlal? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat pagi Yuda, betul sekali. Sejak subuh tadi, ribuan jemaah hadir di Masjid Istiqlal dan sampai saat ini masih terus berdatangan tentunya untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat yang kita tahu mampu menampung 200.000 orang jemaah. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini sesuai dengan hasil sidang isbat 7 Juni lalu oleh Kementerian Agama yang menetapkan bahwa 10 Zulhijjah jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Meski sholat Idul Adha baru dimulai pada pukul 7 pagi nanti, tapi seperti yang bisa Anda saksikan, masyarakat yang datang dari sejumlah tempat, bukan hanya dari Jabodetabek saja, tetapi juga dari luar daerah Jabodetabek terus berdatangan. Dan ini bertujuan agar mereka bisa mendapatkan tempat terbaik di Masjid Istiqlal ini. Dan selain dihadiri oleh warga dari sejumlah tempat, Masjid Istiqlal dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta istri Ibu Wuri Ma'ruf Amin, sejumlah duta besar dan juga sejumlah menteri. Tadi Yuda, saya berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang datang bersama dengan putranya Sulaiman dan menyatakan bahwa pihaknya atau dirinya ingin coba terus untuk meladani sifat atau sikap dari Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya Nabi Ismail untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia juga tadi menyatakan bahwa dirinya turut menyebar hewan kurban di sejumlah titik. Ini juga selain dalam rangka berkurban, ini juga dalam bentuk kepedulian untuk situasi ekonomi yang saat ini tengah dirasa berat, harga-harga juga yang dirasa tengah membebani masyarakat. Tadi Sandi tidak banyak bercerita lagi tentang hal-hal lain selain dua hal tersebut. Dan untuk diketahui Yuda, bahwa bertindak sebagai imam sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal adalah Martomo Malai. Sementara khutbah dengan tema Semangat Idul Adha Hadirkan Kepedulian Sosial akan dibawakan oleh Khotib Profesor Dr. Amin Suyitno. Nah, untuk memudahkan akses bagi jemaah yang terus berdatangan ini, pihak dari Masjid Istiqlal membuka seluruh gerbang dan menyediakan sejumlah kantong parkir tentunya. Jadi selain menyediakan kantong parkir di basement Masjid Istiqlal yang mampu menampung 1.000 kendaraan, juga disiapkan kantong-kantong parkir lainnya, diantaranya adalah di Katedral, kemudian di Gedung Pertamina, di Gedung Kementerian Agama, dan juga di sekitar Masjid Istiqlal yang dipastikan tidak ada praktik parkir liar pada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini karena dikawal langsung oleh pihak kepolisian dan juga TNI. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dilakukan penyerahan hewan kurban dalam bentuk sapi secara simbolis dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin
yaitu jenis sapi limosin dengan total berat 1,1 ton. Dan Nasaruddin Umar juga menyebut bahwa selain hewan kurban yang diserahkan oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga sejumlah pejabat termasuk Presiden Joko Widodo juga menitipkan hewan kurbannya di sini. Kemudian ada Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah menteri termasuk mantan Presiden Megawati Soekarno Putri juga tidak absen untuk menyerahkan hewan kurbannya di Masjid Istiqlal. Dan untuk diketahui bahwa penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini baru akan dilakukan pada hari Selasa esok, dan ditegaskan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar bahwa Masjid Istiqlal tidak melakukan pembagian daging kurban secara langsung pada hari Selasa esok, melainkan akan disebar ke 30.000 titik yang merupakan binaan dari Yayasan Masjid Istiqlal. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang nanti antre langsung di sini atau diberikan tiket kupon untuk pengambilan daging hewan kurban, karena semuanya akan dibagikan langsung oleh Masjid Istiqlal kepada masyarakat yang memang sudah masuk data dan juga akan disebar langsung oleh pihak dari Masjid Istiqlal. Kembali ke Anda, Yuda. Baik, Mardika Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jutaan umat Islam di seluruh dunia berkumpul di Mina, Arab Saudi pada Minggu 16 Juni untuk melaksanakan lempar jumroh. Sebelumnya, jemaah calon haji juga melakukan tahapan tahallul atau mencukur rambut. Tahallul ini pun merupakan simbol pembebasan dari dosa-dosa masa lalu. Para jemaah haji berjalan mengular melewati terowongan Mina untuk melontar jumroh. Setelah itu mereka harus menaiki eskalator untuk sampai ke lokasi tempat pelemparan jumroh. Pada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, jemaah haji melempar jumroh Aqobah yang dimulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Jumlah kerikil yang dilempar sebanyak 7 butir. Rangkaian ibadah lempar jumroh ini sebagai salah satu sarana untuk meraih haji mabrur dan pengampunan dosa. Pada hari berikutnya, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jemaah haji akan melempar 7 kerikil ke 3 tempat pelemparan jumroh, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah. Sebelumnya jemaah juga melakukan tahap tahallul atau mencukur rambut. Mereka berdatangan ke salah satu tukang cukur di lantai dasar pertokoan Zamzam Tower. Cukur rambut ini dikenal sebagai tahallul. Tahallul merupakan salah satu rukun haji yang menandakan bahwa ihram atau 2 helai pakaian serba putih boleh ditanggalkan dan diganti dengan pakaian biasa. Ini kan merupakan salah satu rangkaian dari ibadah haji, tahallul. Kemudian ada hadis Nabi yang merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Rasul menggunakan 3 kali. Tapi yang mencukur habis, potong sedikit tetap didoakan, tapi habis sekali. Jadi saya pilih yang kali. Saya pun tak ketinggalan memotong rambut sebagai pertanda sebagian rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan. Setiap orang diharuskan membayar 20 rial atau sekitar 70.000 rupiah. Alhamdulillah, saya sudah bercukur. Ini menandakan rangkaian ibadah haji dari mulai wukuf, tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul sudah selesai dilakukan. Nanti saya akan melakukan lempar jumroh pada sore berikutnya. Rudi Persio, Arab Saudi. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Spesial Salat Idul Adha. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة أجركم الله الصلاة لا إله إلا الله الصلاة لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم بين taswiyat as-sufufi min tamamis shalah, diluruskan, dirapatkan.
Salih. Allahu Akbar. 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 Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala ata'buduna ma tanhitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimam ma tawaqabal lailu wan nahar. Amma ba'd, fa ya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja dan bersyukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi karena limpahan berkat irodahnya kita masih mendapati Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hari raya yang sering kita sebut dengan Idul Kurban, sering juga disebut dengan Hari Raya Haji. Banyak hikmah dan pesan moral dan peristiwa ini sebagai penanda syukur umat Islam sejagat terus mengembangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid dimulai sejak terbenamnya matahari sore kemarin hingga hari-hari tasyrik 3 hari ke depan. Salat dan salam mari kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan kiranya juga berlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib, saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam arti yang hakiki, yakni menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan keseharian kita dalam situasi dan kondisi apapun. Seorang penyair berujar, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah kalian dengan takwa karena engkau tidak tahu apabila malam kian kelam apakah engkau masih hidup hingga fajar menyingsing nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang sedang kita rayakan hari ini tidak terlepas dari peristiwa penting yang melibatkan 3 tokoh sentral dalam sejarah umat manusia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir dikisahkan bahwa pada saat usianya Nabi Ibrahim yang sudah tidak muda lagi, belum juga dikaruniai keturunan. Dalam penantian panjang itulah istri pertamanya Siti Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Dan dalam harapan dan doanya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah kiranya diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin, tertuang dalam surat As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dalam sejarah singkatnya, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang soleh, yakni Nabi Ismail. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berserta Siti Hajar dan putranya Ismail diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah tandus yang sekarang kita sebut dengan Bakkah atau Mekah. Di lembah tandus inilah yang jauh dari pemukiman, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan putra sematawayangnya dan juga Siti Hajar. Pada saat di tengah-tengah kepiluan itu,
Siti Hajar beserta Nabi Ismail dalam kesunyian, dalam kesulitan, makanan dan air minum, senantiasa berdoa kepada Allah agar mendapatkan air minum atau sejenis makanan. Berlari kecil ke sana kemari antara Safa dan Marwah dilakukan oleh Siti Hajar untuk mencari air yang tidak juga didapati. Tapi akhirnya Allah mengabulkan doa-doa Ibrahim dan doa Siti Hajar. Muncullah air yang kemudian sering kita kenal dengan air Zam-Zam, yang belakangan menjadi air barokah yang bisa menghidupi setiap musim haji dan umroh sepanjang zaman, bahkan bisa dinikmati sampai sekarang. Pergerakan Siti Hajar ketika mencari air dan pertolongan sembari berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah itulah yang kemudian menjadi ritual sa'i, menjadi bagian dari haji yang sekarang sama-sama kita laksanakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita tamara fala junaha alaih, ayatawaffa bihiba, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Siapa yang dengan kedalam hati mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejarah ritual sa'i memperlihatkan dengan jelas bahwa sosok seorang perempuan yang tabah tidak kenal lelah, penuh ketulusan dan rasa cinta. Air merupakan simbol kehidupan manusia pada alam ini. Lebih-lebih pada saat sekarang di suasana climate change. Perjuangan Hajar mencari air merefleksikan perjuangan perempuan mempertahankan kehidupan manusia. Perempuan Hajar bahkan tidak berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan bagi umatnya, termasuk orang-orang yang lemah. Bahkan apa yang pada masa lalu perjuangan Hajar itu kini bermanfaat untuk kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian terhadap keluarga Ibrahim tidak berhenti sampai di situ saja. Tatkala Ismail sudah memasuki usia dewasa atau usia balik, kemudian Nabi Ibrahim mendapat petunjuk melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara qala ya'tibnal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin, dialog yang indah antara seorang ayah dan seorang anak yang sangat demokratis dalam sebuah dialog perintah Tuhan yang digambarkan antara seorang Ibrahim dan Ismail. Kata-kata ya bunayya menggambarkan sebuah panggilan yang sangat-sangat sayang. Ibrahim tidak menyebut dengan ya walad, ya ibnu, tapi ya bunayya. Sebuah ilustrasi betapa sayangnya Ibrahim terhadap putranya Ismail. Begitupun seorang Ismail menyebut dengan sangat indah, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, wahai ayah tercinta, kerjakanlah yang sudah menjadi otoritasnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku orang yang sabar. Dialog yang indah yang penuh demokratis ini menggambarkan meskipun Ibrahim punya otoritas perintah Tuhan, tapi tetap minta pendapat putranya. Pantas saja jika Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah yang menjadi teladan umat manusia, sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'hu. Sungguh
Benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sifat sabar dan penuh kepasrahan tersebut juga ditunjukkan oleh Siti Hajar sebagai ibunya. Ini menggambarkan simbolisme ketokohan pemimpin tripartit yang diperankan oleh seorang ayah, yakni Ibrahim, seorang anak muda yakni Ismail, dan seorang ibu yakni Siti Hajar. Tiga sentral dari figur inilah yang merupakan sosok yang terus menjadi contoh teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bangsa kita tentu saja bangsa yang besar, membutuhkan figur tokoh-tokoh seperti ini, yang tegas seperti Ibrahim tapi tetap demokratis. Meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit, penuh resiko, tetapi beliau tetap tegas, di garis lurus memegang teguh prinsip yang benar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun harus mengorbankan kepentingan keluarga, pribadi, bahkan golongannya. Di samping itu, ada figur lain yang dibutuhkan adalah sosok pemuda yang merepresentasikan penerus perjuangan generasi sebelumnya. Ya, masih Anda dengarkan tadi khotib Bapak Profesor Dr. Amin Syidno yang memberikan sebuah wejangan terkait dengan bagaimana semangat Idul Adha hadirkan cinta dan kepedulian terhadap sosial, di mana dikatakan bahwasanya tiga tokoh sentral Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar merupakan role model ataupun contoh bagaimana kedepannya seluruh umat muslim masih bisa menegakkan kebenaran, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kondisi yang saat itu penuh dengan cobaan, penuh dengan kondisi yang susah, tetapi ketiganya mampu dan terus bertawakal dan juga menjalankan perintah Allah. Dan tadi tokoh yang menarik yang mungkin saya bisa sedikit headline adalah bagaimana sikap dan perilaku dari Nabi Ibrahim yang tegas tapi juga demokratis, yang juga diwakili oleh sosok Siti Hajar sebagai perempuan yang juga bisa mewakili seorang ibu tetapi juga pendamping dan juga umat muslim sehingga mampu mewakili bagaimana figur kedepannya dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat muslim. Ya, demikianlah program spesial Salat Idul Adha hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit undur diri. Sampai jumpa.